Well, selamat siang semuanya teman-teman, teman-teman M Target. Kita hari ini start uh, Bull's Eyes Storytelling ya. Uh, ini Bapak Charlie Pramana, founder dari Mentorit. Gitu. Dengan saya sendiri, Immanuel Abraham, biasa dipanggil AB, Marketing Manager dari M Target. Oke, Pak, kita mulainya santai aja ya. Maksudnya kita komunikasinya santai aja. Kita sambil ngobrol-ngobrol lah. Gitu. Mungkin dari Pak Charlie boleh uh, apa ya? Perkenalan dulu sedikit mungkin ya. Dimulai dengan siapa sih Pak Charlie itu kalau dideskripsikan dengan 3 kata gitu. Oke, sebenarnya pertanyaannya sulit ya, karena kan kalau kita milih 3 kata beda-beda tiap orang gitu kan. Tapi kalau misalnya aku ngobrol ya 3 kata, mungkin pertama aku akan pilih kata passionate ya, karena aku selalu prefer melakukan sesuatu yang ya kalau udah ngelakuin sesuatu ya itu kejar gitu kan. Terus yang kedua eh, resourceful kali ya, maksudku kalau misalnya kita stuck di satu masalah ya aku akan coba cari jalan keluar yang lain lah ya, nggak cuma stuck di tempat yang itu. Kemudian terakhir, ini perubahan yang signifikan 2-3 tahun terakhir gitu ya, karena aku habis merit juga. Ya, jadi aku udah sekarang udah mendeskripsikannya sebagai family first gitu. Family first, values-nya udah bergeser dari yang sebelumnya. Oh, kejar ini, sekarang udah ini family family first deh. Jadi 3 katanya gitu sih, Mas Abi. Oke, wah keren banget tuh. Saya juga punya anak satu, jadi saya mengerti bagaimana rasanya family first itu menjadi value ya di kita apalagi sebagai laki-laki gitu ya nanti jadi kepala keluarga ya kan. Eh, saya mau explore dikit nih Pak dari tadi Bapak bilang Yes. resourceful Mhm. gitu kan ya, resourceful. Kalau kalau kita mau pakai ukuran nih atau matrix atau kita bisa dibilang apa ya benchmark gitu ya. Sebenarnya how resourceful are you gitu. Terus kayak di part mana gitu. What is your strength gitu. Hmm, Kuatnya di mana gitu. Boleh ceritain nggak Pak? oke. So, I think kalau kita ngomongin resourceful ya, aku akan selalu refer back ke 2 aktivitas atau 2 passions yang aku lagi kerjain saat ini. Satu ya di my current company ya, corporate company, itu salah satu multinational FMCG gitu ya. Terus sama mentoring. Kalau misalnya aku benchmark antara mentoring sama sebut aja lah ya, Rakit gitu ya. Sebenarnya bedanya adalah cuman dari sisi approach-nya. Jadi kalau aku bilang resourceful, kadang tuh di timku juga ya, karena aku selalu prefer uh, rekrut tim yang baru, bukan yang udah experience. Karena aku take interest dalam melihat growth tim memberku lah ya. Jadi kalau kita ngomong resourceful, aku selalu benchmark terhadap kebetulan aku di bidang IT ya, IT and digital. Kadang tuh orang IT and digital susah kalau kita ajakin ngomong dengan bahasa komersil gitu kan. Jadi aku benchmarknya di situ. Aku bisa berbicara dengan berbagai departemen menggunakan bahasanya mereka. Jadi kadang orang ngerti, oh ini cloud-nya gini Pak, servernya gini. Orang kan ngerti ini maksudnya gimana, apaan nih? Kayak misalnya yang target email marketing, itu jelas gitu kan, email marketing. Tapi kalau misalnya kita gunakan term-term yang teknis kepada orang-orang yang tidak mengerti teknis, resourceful-nya di situ. Jadi aku bisa jadi bridge-nya lah ya, komunikasikan antara satu dengan yang lain, tidak cuma departemenku saja, tapi berbagai departemen lain. Sama dengan mentoring, karena kan teman-teman di mentoring itu banyak kan yang masih kuliah gitu ya sekarang untuk tambahan mereka organisasi. Jadi ketika kita bridge ngobrol ke mentor misalnya kayak Mas Abe di Approach Indah waktu itu ya, ya pasti kita juga ngajarin dulu lah ya cara yang baik kayak gimana. Walaupun memang secara general orang udah tahu cara berkomunikasi dengan orang yang lebih senior. Tapi benchmarkingnya di situ sih dari sisi communication. Tapi kalau misalnya kita ngomong industriku, lebih ke business process understanding-nya.
Itu sih Mas Abe. Wah, keren banget, keren banget, keren banget. Jadi eh, saya ngelihat gitu kan di profilnya Bapak gitu ya. Ini Bapak dulu sekolahnya IB Pak ya, International Business ya. Oke. Betul. Nah, eh, ini kan kalau kita bicara karir profesional dan juga apa yang lagi di build gitu ya, mentorin ya, mentorin karir profesional dan juga jurusan pendidikan nih. Eh, Kayak agak korelasinya agak jauh gitu. Korelasinya agak jauh. Tapi Tepat kalau sekali. ditanya, Ya, benar. nah ini kan berarti profesi apa yang lagi dijalanin sama yang Bapak memutuskan buat build mentorin gitu ya. Itu kenapa sih? Kenapa? Wah, kenapa sampai mau Hmm, bikin mentorin gitu? oke. Kalau aku bikin mentoring kemarin kenapa ya? Sebenarnya on realization ya, maksudnya sadar sendiri bahwa oke, dapat role misalnya dapat role saat ini pegang role regional saat ini misalnya gitu ya. Semuanya itu tidak lepas dari peran mentor. Walaupun ada faktor lain ya, tapi salah satunya itu mentor. It's one of the factor, gitu kan. Makanya aku pikir, oh sekarang aku mau replicate misalnya, kan aku nggak bisa merubah my masa lalu atau past gitu ya. Coba kalau misalnya aku dari awal kerja udah dapat mentor, terus masih kuliah udah punya mentor, gitu. Gimana ya perubahannya? Apakah saat ini sama atau lebih baik gitu kan? Tapi kan most likely akan lebih baik, most likely walaupun nggak ada yang tahu lah ya. Tapi karena aku nggak bisa mengubah itu gitu ya, jadi aku bilang ya gimana kalau aku bikinin platform aja ya buat teman-teman yang mau sadar dan mau cari mentor itu biar gampang cari mentornya gitu loh. Caranya gimana? Ya start from my network dulu gitu kan, kecil-kecil, FMCG dulu misalnya, moving ke consulting gitu kan, moving ke yang lain-lain. Ya setidaknya orang-orang yang mau kerja di bagian itu atau di role tersebut udah dapet dulu. Jadi sadarnya gitu sih. Oke, nggak bisa membantu diriku yang lama, ya udah aku bantu teman-teman yang lain deh yang butuh mentor. Lebih ke arah situ sih, memang mau bantuin doang gitu. Oke. Tapi mungkin ini ada hubungannya dengan ini ya. Pak Charlie itu suka banget ngelihat tim member itu grow gitu ya. Jadi kayaknya itu kita lumayan mirip sih. Jadi saya tuh lebih suka ngelihat tim member itu grow dibanding yang udah jadi gitu ya. Tapi memang at some part gitu kayak we need kalau di company gitu ya kita butuh hire orang-orang yang memang sudah expert gitu ya sometimes gitu. Tapi sometimes ngelihat orang-orang yang kita groom terus grow gitu kayak senang banget gitu ngelihatnya kayak Setuju, setuju. that's ya kan kayak that's kinda our own achievement gak sih gitu sih. Bener banget. Oke oke Sama oke. kan kayak mentoring kan. Tiba-tiba mentinya post di LinkedIn dapat job. Walaupun kita kontribusinya berapa persen sih gitu kan. Seneng aja gitu loh dia dapat sesuatu yang baru setelah mungkin mentoring dari kita membantu, that's good. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Kita bisa bantu dia mungkin nanti pas dia mulai. Gitu sih. I see. Jadi kalau ditanya itu passionnya bapak sebenarnya. Yes, correct. Lebih ke situ. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin corporate gitu ya, Mas Abe ya, nggak semua kan kayak tadi ya, nggak semua prefer yang belum jadi. Karena it takes time, it takes effort untuk groom mereka. Walaupun ya memang kayak tadi kan keperluannya beda-beda. Tapi whenever I can, ya aku akan ambil yang belum jadi gitu. Karena lebih gede aja sense of apa achievementnya gitu kan. Tapi kan ada orang lain juga yang tahu gue punya KPI ya gue harus dapat yang gue dapat budget sekian ya gue bisa pakai untuk yang udah jadi gitu kan. Ya biar mereka lakuin itulah ya. Karena ya udah kita lakuin yang kita aja. Karena part yang udah jadi ya biar mereka aja yang handle ya udah gitu. Sama kayak misalnya mentorin fokusnya ke yang teman-teman dari universitas yang mungkin nggak pernah didengar sama siapa banyak orang gitu kan. Misalnya universitas apa. Kalau kita ngomongin yang top tier kan udah banyak banget yang service gitu universitasnya. Ya udah kita kita sebisa mungkin juga rekrut tim member dari situ. Jadi mereka punya opportunity juga yang sama. Gitu sih. Oke, gila menarik banget. Keren banget, keren keren. So since we are on the topic, we are talking about
grooming people and also uh, apa ya achievement kita saat ngelihat mereka grow gitu ya. Kayak bisa di share nggak Pak? Kayak can you share a bit apa sih achievement yang sampai sekarang tuh masih membekas atau yang paling gede gitu ya buat Bapak nih saat nge-grooming orang gitu. Itu apa sih? Ada nggak sih? Iya, oke. Sebenarnya mirip-mirip ya, kayak kita udah pernah lakuin sekali terus kita replicate tetap beda. Karena tipe orang sama kompetensi sama apa namanya approach mereka beda-beda gitu kan. Ada yang cuman kita ada ajarin bentar udah jago. Ada juga gitu kan. Ada yang kita mesti ajarin berulang-ulang akhirnya jago. Beda juga. So, to me accomplishment-nya aku dulu build tim ya dari pas join itu aku masih solo atau individual contributor. Terus as we go ya ada project gede aku propose terus ya udah aku bilang minta budget dong untuk resource kita butuh resource nih aku rekrut 4 orang total gitu semuanya nggak semua tiga tiga dari 4 itu karena satunya BI gitu ya butuh technical aku perlu yang memang udah jago gitu kan terus yang 3 ini aku memang grooming semuanya nggak ada yang jurusan IT padahal timku proyekku IT semua jurusan aku nggak lihat aku lihatnya potensialnya aja pas ngobrol cocok nggak terus mau belajar nggak ya dari mereka apa-apa mesti nanya gitu ya terus tiba-tiba dari mereka yang present ke bos besar itu udah for me it's already an achievement yang nggak pernah gue lupa kenapa karena ya gitu loh udah sebelumnya mereka harus dibilangin gini ya nanti gini habis itu habis itu mereka bisa propose gimana kalau gini aja mas gimana kalau gini aja Mas Charlie kalau gini gimana? Berubah gitu loh mindset-nya. Itu udah seneng kan. Terus mereka present hasil proposal mereka ke bos besar terus bos besar, "Wih, mantap nih, boleh nih execute." Ya I'm just the broadcaster of their good work gitu. Aku nggak akan self claim, ya they're my team, but they are the one who do it gitu kan. Jadi itu achievement yang aku selalu replicate ulang-ulang. Ada tim, grooming, mereka udah perform, udah show what they're capable of ke orang yang tepat, yang bisa kasih mereka spotlight lebih besar dari aku gitu. Aku misalnya bisa kasih spotlight, oke ke regional team leadership. Tapi kalau mereka udah bisa ke situ, nanti tim regional yang bisa kasih exposure mereka ke global gitu. Jadi kayak ya udah aku bisa sampai sini, biar orang lain yang melanjutkan. Aku cuma broadcast dari good work aja. Jadi achievementku itu sih, nggak yang wah banget, tapi it's always a new start gitu ya, tiap ada tim member baru gitu sih. Well, yeah, that's everything about being a good leader, right? kita kita bukan Interesting. Yep. ya kan, kita bukan yang di depan kayak bilang ini hasil gua, ini tim gua, bla bla enggak, tapi kita nge-prepare mereka supaya mereka bisa maju perang lebih baik dari kita. Ya kan? Betul. Udah, Betul kan? kita udah makin tua kan ya. Well, Makin tua. Oke, oke. betul That betul. goes without Ah, saying ya. ah, ngomong-ngomong ini ya, ngomong-ngomong pengalaman, ngomong-ngomong kayak being a good leader gitu ya. Terus mentorin gitu. Sekarang itu uh, menarik nih karena tim M Target did some digging and also ask around, do some Wow, 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 research oke. gitu ya. Do some research gitu ya. Eh, Pertama gini deh dari mentorin dulu. Sekarang mentorin tuh kalau ditanya stage-nya ada di mana sih? Terus kayak is there any challenges? Kenapa? Sama kayak tadi sih. Kita ketika udah berhasil membantu, terus udah ada yang dapat sesuatu yang mereka inginkan, sebenarnya kita udah seneng aja, gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam percentage deh, kalau percentage ya, mentoring itu aku rasa masih 30-40% up, maksimum lah 40%. Jadi kita masih ada 60% yang kita bisa drive atau kita explore. Kenapa? Karena aku juga melihat benchmark dari misalnya partner community kita lah ya di Malaysia. Mereka mentoring juga sebenarnya. Tapi apa yang mereka sudah capai 5 years until now gitu ya dibanding kita yang baru 1 year itu masih banyak yang bisa kita explore gitu kan. Jadi titik mentoring saat ini dalam sisi percentage I can say it's 40% maximum yang kita capai karena sebelumnya udah lebih tinggi ya tapi kita
revisit lah ya, karena ada satu dua hal tantangan seperti building the right team, not just scaling up without thinking gitu ya. Karena dulu tuh pas aku pertama mulai masih bukan ownership-nya kebanyakan, tapi memang super posesif kayaknya. Jadi apa-apa aku mesti handle gitu. "Lu udah kontak mentor belum?" "Ya udah gua aja mentor yang kontak deh," gitu loh. Kayak nggak percaya gitu kan di awal. Kenapa? Karena sometimes we also think we must start it right gitu kan. Tapi at the end ya kita, well nggak bisa nih, gila handle 20 orang tiap hari gua follow up pusing juga gitu kan. Misalnya gitu. Dan mereka juga bukan yang full time karena kita nggak bisa pressure as big as corporate gitu kan. Jadi ya itu change all everything the approach gitu ya. And I'm not sure what digging have you done, but hopefully it says the same thing gitu ya. Tapi tantangannya saat itu ya kita saat ini sedang make sure tim yang kita build adalah the right people. Apa skill gap-nya. Jadi kita udah ubah approach, kita mau bridge the gap dari skill dan sesuaikan apa yang dikerjakan tim member kita saat ini itu sesuai dengan karir yang mereka mau capai gitu. Jadi kita equip mereka. Kita nggak cuma mentoring mentee community, tapi mereka kita juga udah dapetin gitu ya, OD manager gitu ya, untuk bantu kita train internal. Jadi nggak cuman contribute ke community, but internally kita juga bantuin tim member kita. The challenge is all around the team building-nya sih. Maksudnya tim dari siapa yang cocok, siapa yang nggak cocok, how can we bridge the skill gap. But we are still in forming stage sih. Belum yang adjourning atau apapun. Kita belum performing. Makanya kita juga, aku tadi bilang paling 40%. But when we reach that, we are 70-80% ready lah. Maksudnya untuk whatever comes to our hand gitu. Betul sih, Mas Abel. Wah, keren, keren. So, saya juga ngeliat ya, jadi kayak mentorin sekarang udah sama Glens gitu-gitu ya. Terus kayak udah kayak saya lihat ini udah mulai agresif nih kayak mentorin nih dari awal Jadi, ngeliatin nih kayak hmm, so I mean itu kan nge-reflect apa yang terjadi di dalam ya kan, apa yang terjadi di tim kan gitu ya. Jadi kalau misalnya timnya memang sudah terbentuk, sudah siap untuk lebih agresif, so ya tercermin dari di luar juga gitu kan. So ya, well saya suka banget sama mentorin gitu karena awal tuh di approach kayak ini apa ya mentorin ya, terus kayak apakah ini sama kayak ADP list, apakah ini sama kayak apa namanya kayak mentor-mentor platform lainnya gitu ya. Terus pas lihat wah this is unique gitu karena kalian kan kayak ada bener-bener close group gitu kan, kayak dibatesin sessionnya, terus nggak kayak wah nggak jadi kayak TED Talk gitu. Tapi memang bener-bener it's a mentor konsep gitu kan, karena kan kalau ADP gitu kan dia bisa sampai kayak 500 orang dan kawan-kawan itu. I think that's not mentor dong ya kan. Oke, oke. So, kita mau bicara tentang leadership. Jadi, nah, this is what our digging hasil ya, scary, hasil ya. scary. Scary, scary. Jadi, eh, katanya Pak Charlie itu kalau jadi leaders itu eh, yang pasti KPI oriented banget gitu. Terus kayak kayak KPI itu strict banget gitu. Apakah benar itu? Saya klarifikasi dulu deh. KPI oriented ya, tergantung sih. Biasa kalau kita ngomongin ya corporate, of course ada KPI yang harus kita capai. Dan my role is more on dirimu set KPI ini, ada masalah nggak? Kalau aku tanya progres nggak ada masalah, ya aku expect semuanya akan sesuai dengan target, benar nggak? Kecuali, oh ada masalah ya udah aku akan bantuin. Kalau nggak ada masalah, oh aman Pak, aman Mas. Minggu depan deadline loh, aman ya, aman, deliver ya, on time ya, iya on time. Ya, I will expect gitu kan, on time juga sesuai KPI. Tapi kalau kita ngomongin mentoring, it's all about following up ke apa yang teman-teman mau capai sih di mentoring. Kan kita kita sebenarnya nggak top down banget ya di mentoring. Kita kadang juga brainstorm sama teman-teman, what do you think we can do better? What should we improve? What other things can we do for our target audience di sana gitu. Ya mereka keluar ide-idenya gitu kan. So ketika aku ketemu ide tersebut menurutku menarik, ya aku akan bilang,
dirimu kasih ide ini ya, gimana kalau dirimu yang handle? Itu jadi KPI dia kan. Jadi kadang orang tuh, oh ya bener, boleh nih, boleh dicobain. Ya, my job is just to follow up. And once you are done, it's your legacy gitu, yang mentoring. It's not my legacy. Aku selalu bilang mentoring itu punyamu, gitu loh. Bukan punyaku. Aku cuman pasang aja, kalian butuh advice, silahkan. Kalian butuh aku reach out ke mentor, mungkin karena mentornya lebih kenal aku, silahkan gitu kan. Biar daripada dirimu diabaikan gitu kan, atau di-ignore karena nggak kenal gitu ya. Kadang aku harus buka jalan juga, bener, bener gitu. It's totally fine. But I'm not really KPI oriented in that sense because to me kalau aku bisa bilang ya, yang paling penting mereka ngerti lah ya next-nya harus gimana. Karena your current KPI is just probably 50% atau kurang dari your next roles KPI gitu. Kalau nggak kebiasa kejar KPI 50% ya susah juga gitu kan. So one thing sometimes I can be hard because misalnya udah overdue ya I have to gitu kan, oriented dong jadinya. Tapi kalau misalnya belum overdue, you said everything runs well, ya up to you. It's up to you to reach the goal gitu loh. That's your KPI anyway that you set based on your own suggestion. Paling aku cuma oh cuma 15 grup mentoring per bulan, bisa nggak 20? Ya challenge gitu kan normal ya. Bisa nggak 20? Kadang mereka nggak sadar mereka bisa 20 gitu loh. Jadi aku cuma nanya, bisa nggak? Oh nggak bisa. Oh bisa sih Kak. Gimana kalau 20? Nego deh 18. Ya udah 18 gitu kan. Kan kan setidaknya ada conversation seperti itu gitu loh. Daripada kita kan 12 ya Kak. Ya udah 12 gitu. 10 deh. Ya oke 10 kan itu enggak apa ya? Bukan good indicator of pushing them to grow juga kan. Mereka jatuhnya oh ini 10 paling 2 minggu pertama udah selesai. Ya udah gue kerja 2 minggu aja. 2 minggu lagi nggak usah gitu kan. So ya we're just here kayak palang pintunya aja gitu. So confirmation ya itu. Sebenarnya nggak 100% KPI oriented. At times saja tetap ya. Well, oke oke. Jadi terus tadi ya itu masalah KPI ya, oke KPI oriented gitu ya. Nah, ini talking about being a good leader, yang mana memang ada hubungannya dengan KPI, ada hubungannya dengan uh, setting up boundaries, implementing strategic dan kawan-kawan pokoknya lah ya. Ini sebenarnya kalau buat Pak Charlie nih, jadi leader yang baik itu kayak gimana sih menurut Pak Charlie? Hmm, How? oke. Kalau aku sih pertama yang harus terus belajar ya. Maksudnya dari timku juga aku belajar. Kayak, well misalnya eh, tim marketingku pasti lebih jago marketing dari aku. Paling cuma tahu high level. Ya ini harusnya gini gini gini. Terus mereka bilang, ya iya sih memang harus gitu. Tapi kan ada apa namanya poin-poin activity-activity yang harus dilakuin dulu gitu loh, yang nggak kepikiran. Gitu kan. So first, leadernya harus selalu open untuk belajar lagi lah. Karena namanya ilmu ya nggak pernah habis. Dan sekarang mungkin aku dengar dari Mas Abe dari tim Target, I learn something new gitu loh. Terus harus ngerti juga loh values yang dianut oleh masing-masing tim member. Kalau aku ingat itu. Kayak misalnya kalau aku sama manajer dan manajer plus satu di corporate misalnya, aku udah bilang, my main values right now is flexibility. Gitu loh. Jadi kayak mereka, oh, tapi dirimu harus flag ke sini, ada project gitu loh. Harus flag ke sana, ada project gitu kan. Aku bilang, ya well, so far masa pandemi deliver aja. Progresnya lancar-lancar aja gitu loh. So aku bisa discuss. Kalau ini aku skip dulu boleh nggak? Dan mereka value that. That's a good thing. So similar with team in mentoring gitu ya. Ada yang value-nya apa? Value-mu apa? Aku mau selesaiin TA dulu. Ya udah gitu. Silahkan fokus ke TA. Value-mu apa? Oh, kalau misalnya aku udah jatuhnya ada acara keluarga gitu ya, aku nggak bisa tinggalin nih, Kak. Ya udah kalau ada acara keluarga bilang gitu. Nanti aku kasih you extra time atau extra apa ya? Ya pokoknya bisa lebih lama lah ya selesaiin tugasnya karena ada satu dan lain hal tersebut. Jadi harus paham mereka fokusnya kemana. Karena nggak semua fokus ke apresiasi misalnya gitu. Nggak semua fokus, kalau dirimu achieve sekian nanti aku
promosi ini ya di LinkedIn-ku misalnya gitu. Karena kan ada link influencer sekarang gitu-gitu. Nanti aku promosiin profilmu open to work segala macam. That's not for some people itu bukan fokusnya. Kayak misalnya aku, ya bukan itu fokusku, bukan apresiasi sebenarnya. That's good to have, but my must have is flexibility. Jadi sama aku apply juga ke teman-teman mentoring. Lu value-nya apa, kasih tahu, jadi aku tahu fokusmu di mana. Jadi kalau misalnya aku tahu itu kena value-nya yang dia paling itu, ya aku skip. Nggak akan ku push lagi gitu. Biar dia tetap, oh they are respecting my values, and that's how mentoring operates so far. Gitu. Terus ya yang nggak bossy sih sebenarnya. Leader kan bukan bossy. Leader sama bos kan beda ya. Kalau leader ya cuman, ya kalau lu bagus, gue akan broadcast your great work. Kayak tadi kita udah discuss. Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi terus dirimu nggak bisa handle, ya pasang badan gitu. Jadi bukan yang ya udah usaha lu kok, gue nggak bantuin gitu kan. Lu yang urus lah. So I think to summarize, good leader pertama ngerti value timnya, harus tahu value dari tim membersnya bukan secara tim aja, tapi benar-benar individuals, biar bisa di tailor made gitu ya. Beda-beda kan approach-nya, ada yang bisa dimarahin, tetap santai gitu ya, nggak dimasukin ke hati, ada yang cuman disindir sedikit, udah, wah ini nggak bener nih, Kak Charlie ini nggak bener, masa gini-gini gitu. Itu kan udah beda ya, maksudnya jangan sampai gitu kan kita maunya. So second, tetap belajar, karena ilmu nggak pernah habis. Ada quote ya, pasti Mas Abe udah sering dengar lah. When you stop learning, you stop leading. Ya, that's true gitu. Karena kalau kita stay stuck in the same position, same understanding, fixed mindset gitu ya, memang fixed mindset aja fix gitu. Nggak bisa grow kan. That's the thing sih. I think what makes a good leader, Mas Abe. Wow, jadi respect apa ya, respecting each other's values ya, itu terus communicating itu juga paling penting ya. Well, ini dua pertanyaan terakhir dari saya. Oke, pertanyaannya adalah, are you uh, di mana kuadran ini Pak Charlie? Apakah Bapak lebih baik menjadi seorang leader atau Bapak lebih baik menjadi seorang manager? Because those two are different things, right? Different things, different implementation, different strategy, different communication style. So, which one are you? Are you more leader or are you more of a manager? Well, self proclaim gitu ya. Kalau self proclaim ya, I think I am a better leader ya. Kenapa? Karena balik lagi, aku nggak pernah, apa ya, kalau aku komunikasi secara dengan tim gitu ya, aku nggak pernah menganggap aku sebagai manajer, tapi cuma sebagai orang yang bisa support mereka karena kebetulan lahir duluan, karena kebetulan kerja duluan, karena kebetulan kenal orang ini duluan gitu ya. Jadi aku kalau misalnya ditanya begitu, aku akan bilang tendensinya lebih ke kuadran yang leader gitu, bukan kuadran manager. Karena manager ya it's only about work gitu loh, probably. Kalau aku menilainya manager is only about work. But outside of work ada kehidupan lain. Dimana kalau kita ngomongin leader ya applicable to both atau to many more life outside work gitu ya. Jadi I think I would say like that. Tapi kalau ada orang yang tidak setuju silahkan. Silahkan di challenge aja. So you don't micromanage them? Enggak. Aku Enggak. nggak di micromanage, so that's a good thing. Aku kebetulan ya belum pernah dapat manajer yang micromanage, walaupun mungkin teman-teman kantor ada gitu ya, kelihatan gitu. Beda banget sih memang. But I don't do micromanaging for sure. You can check. Silakan digging juga kalau betul konfirmasi. But I don't do micromanaging. Well, itu gile. Saya benar-benar terinspirasi ya dengan Pak Charlie. Nah, kita ke terakhir nih. Ini agak light nih sekarang. Talking about being a good leader, being a good manager, especially kita laki-laki gitu ya. Ini applies kalau menurut saya, ya. Kalau menurut saya ini applies banget ke kehidupan berumah tangga. Boleh diceritain So, nggak gimana
kehidupan Hmm. pernikahan apakah Berat. ngerasa 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 gak sih kayak ada Hmm. uh, there are some values yang actually being a good leader itu ternyata berguna juga di rumah tangga, di keluarga gitu ya, dengan cara berkomunikasi dengan istri mungkin, cara menyelesaikan masalah gitu, Ya, fleksibilitas mungkin. I don't know. ya, ya, exactly. Oke, kalau misalnya kita pasangin ya, maksudnya menjadi good leader di kehidupan berkeluarga gitu ya. I think to be honest, kayak tadi ya, selalu learning. Maksudku kebetulan apa namanya, istriku juga co-founder mentoring gitu ya. Jadi apa namanya, banyak hal sebenarnya decision yang teman-teman mentoring atau teman-teman mentor menti lihat sebenarnya habis setelah either itu diskusi sama dia atau memang dia yang ada proposal itu. Tapi ya bukan dia yang terlihat kan, maksudnya ya, oh Charlie nih, Charlie doang nih yang ini, but that's not the case. Gitu. So I think in that terms gitu ya, eh, lebih ke arah saling ngerti aja kurangnya di mana gitu loh. So that's why we have founder and co-founder gitu kan. Saling komplement. Walaupun maksudnya it can be someone from work juga ya, possible gitu. But why it's someone from the family? Because we want to bring that value ya. Kadang orang bilang juga, wah nggak mungkin ini kalau misalnya ngomongin kita kekeluargaan banget pasti palsu nih gitu. Pasti cuman red flag gitu ya. Red flag gitu. But I think for me at mentoring gitu ya, kita anggap semuanya kayak adik-adik kita aja yang perlu kita teach atau kita mentoring gitu ya supaya mereka nggak kayak kita dulu gitu setengah mati cari kerja gitu misalnya gitu KPI nggak capai nggak mau dengerin orang feedback merasa paling jago gitu kan ya tipikal lah gitu. It was me before gitu apaan sih gue lebih jago kenapa lu yang kasih feedback gitu kan nah apa sih ini orang gitu kan ngomong apa sih gitu but first thing is uh, pentingnya itu ya tetap learning aku belajar dari istriku dengerin feedbacknya kadang juga ada realisasi kayak muncul, wih bener juga, kenapa gue nggak pikir ini gitu. Padahal kadang kita menganggap gue kan foundernya, jadi gue yang harus gini. Gue kan manajernya gitu. But the most important thing itu sih, yang kita bisa belajar juga dari view-nya dia gitu. Karena leader itu bukan cuman top down, tapi leader itu juga ya get some feedback, kalau bagus ambil gitu loh. Don't be cocky atau sombong gitu ya, udah nggak mau dengerin orang. Kalau memang bagus bisa dimasukin ke plan, silakan gitu loh. Why not? Gitu. Tapi kalau memang menurut kita masih kurang, bisa di-challenge, challenge gitu. Kalau memang nggak masuk banget ya parkir aja, terima dan parkir gitu kan. Ada terima jalan, terima parkir, terima diem, tergantung kan kita mau ngapain. So I think tapi most of the time ya kita terima terus kita eksekusi bareng jadinya gitu. Kenapa? Karena dia view-nya beda gitu loh. Dia memang komersial banget view-nya. Kalau aku community banget. I cannot run commercially well tanpa dia. That's for sure. Jadi kalau misalnya Mas Abe mungkin Mas Abe yang komersialnya, dia yang community, istrinya yang community-nya, aku kebalik. Aku yang community base. Jadi kalau misalnya kadang ngomongin what's in it for us, dia lebih jago daripada aku. Karena aku ya udah aku bantuin doang gitu loh. Gitu kan. Aku bantu ya udah ayo gitu. Tapi dia what's in it for us gitu loh. Karena it's not about you only. It's about how we can leverage supaya community kita bertumbuh. Jadi lebih banyak yang dibantu. Karena kan aku mikirnya kita bantuin pasti tim kita dibantu kok, gitu kan? Ternyata enggak dong. Kalau misalnya cuman kita bantuin mereka nggak kasih sesuatu yang bisa membantu kita juga, bukan masalah itu ya, bukan masalah materi atau apa ya. Tapi kadang kan ada sesuatu di luar itu yang kita perlu juga, walaupun whether we want to admit it or not. Exposure misalnya kayak M Target ini. Pertama kan aku bilang Mas Abe, "Wih kayaknya belum nih, Wak. Experience-ku baru berapa, gila ngapain ngomong di podcast gini kan," gini kan. Tapi katanya, "Oh ya nggak apa-apa, ya udahlah cobain." Gitu kan. But ya I think with this, hopefully there are some people yang akan inspired, tapi kalau misalnya ada juga yang bilang, "Ini cuma ngomong doang Mas si Charlie, nggak usah dengerin." Ada juga pasti gitu. But we focus on the good thing aja, gitu kan. So, I think that's what I can bring to keluarga gitu ya. Jadi dalam hal how we can complement each other sih.
karena tadi beda perspektif sama approach. So sweet banget ya. Jadi Jadi co-founder cie. Yang satu ngurusin komersialnya, satu ngurusin ini. Wah, gila gila. iya bener Keren banget. keren. Nggak bisa tuh soalnya. Oke, kita masuk ke penghujung acara nih teman-teman semua juga. Nanti yang nontonnya. Jadi ini terakhir nih. Dari semua perjalanan hidup Pak Charlie nih, perjalanan hidup mulai dari sekolah, kuliah, kerja, bikin mentorin, profesional karir juga, berkeluarga gitu ya. Apa sih sebenarnya esensinya dari perjalanan hidup ini, dan buat temen-temen yang pengen nih kayak aduh gue pengen nih kayak Pak Charlie nih gitu, kayak terinspirasi gitu, karena kan leaders itu kan menginspirasi, pengen nih kayak Pak Charlie, ada nggak sih kayak pesan-pesan atau tips and trick atau eh, bagaimana caranya bisa sampai ke sana? Pertanyaan yang berat nih, gila. Harus hati-hati jawabnya daripada dituntut. Oke, kalau misalnya aku ya bukan jadi aku lah ya, tapi become better lah, jangan sama, nggak usah, ntar pusing. Terus pertama adalah eh aku agak telat ya menyadari pentingnya network. Pentingnya network itu sangat penting, seperti katanya penting, very important gitu ya. Karena kayak tadi amplifying personal network, terus akhirnya jadi mentoring, amplifying others network juga kan jadinya. Dan to be honest, semua role yang aku dapat semuanya dari network kecuali yang pertama. Jadi kayak di my previous company and my current company semuanya dari network. Dan bahkan ada beberapa offer yang harus ku decline karena masih mau di current company gitu ya. Karena values-nya masih dapat. Itu Kak semuanya berkat network. Jadi aku nggak apply terus ditanyain aja mau nggak ini role. Ya udah ayo progress gitu kan. Cocok go, kalau nggak ya udah maaf. Tapi bahkan dalam interview-interview dengan di luar itu dapat network lagi. Seru nggak tuh? Jadi kayak network, di mana network gitu. Aku nggak tahu kan. Bisa jadi bertahun-tahun ke depan ketemu orang ini di tempat lain gitu. At least dia udah tahu aku siapa gitu, udah pernah ngobrol. Setidaknya update-nya ada gitu ya, ngerti dia maksudnya perubahannya gitu. Terus itu satu, penting harus menyadari pentingnya network, building network lah pentingnya. Terus always cari feedback ya, maksudnya cari feedback yang honest. Kalau misalnya Mas Abi pernah dengar Johari Window gitu ya, simple katanya Johari. Jendela Johari itu simple katanya, tapi banyak yang nggak lakuin. Gitu kan. Aku selalu nanya manajerku tapi terkait blind spot. Bener-bener blind spot, namanya juga blind spot gitu ya. Nah, ya aku nggak tahu gitu loh. How can I know my blind spot kalau orang lain yang nggak kasih tahu gitu kan. Orang yang kasih tahu, aku tahu. Jadi dengan itu cari feedback blind spot, lalu di-incorporate untuk improvement. Strive-nya to improve, bukan to prove. Ya kan ya? Strive to improve, not to prove. Supaya next-nya setelah dirimu udah apa namanya udah makin jago, it's your turn gitu loh untuk mengajari yang lain. Setelah belajar sekarang mengajari. Tapi as you teach juga you learn lagi kan. Jadi kayak terus-terusan aja gitu. Itu sih Mas Abe. Gile, keren banget, keren banget, keren banget. Oke, ya ngomong-ngomong blind spot, ini poin terakhir ya. Ya, benar juga karena Mike Tyson itu kalau pelatihnya nggak lihat bentuk punggungnya itu sangat perfect buat jadi petinju, dia nggak akan jadi petinju gitu. Tapi gimana caranya dia bisa menilai punggungnya sendiri gitu ya, karena itu blind spot kan. Gimana caranya dia bisa menilai punggungnya sendiri gitu ya. I think that applies to leadership, that applies to family juga gitu gitu. Kita harus banyak terima feedback, kita harus bisa lihat blind spot orang, kasih feedback, tapi juga kita mau menerima feedback tentang blind spot kita. Iya nggak sih? Bener Ya, banget. bener Setuju. banget ya. Oke, nah ini terakhir. Kalau misalnya ini dari teman-teman semua ada yang mau nih reach out ke Pak Charlie nih, eh, mau tanya-tanya atau mungkin mau join mentorin atau mau apa, itu di mana sih paling gampang menghubungi Pak Charlie? Sosial medianya atau website gitu-gitu? Silakan Pak. Mhm. Oke.
Paling gampang di LinkedIn ya, LinkedIn-nya Charlie Pramana, apa namanya, karena aku lumayan aktif di LinkedIn. Kenapa? Karena seneng gitu, nyari, apa ya, nyari mahasiswa-mahasiswi yang jago. Maksudnya jagonya ada potensial. Jadi, kalau misalnya aku dulu rekrut orang itu, aku interview 50, bodo amat, yang penting aku dapat 50 dah, gitu kan. Compare dah, gitu kan. Capek-capek dah. Jadi di LinkedIn aja aku lumayan aktif, harusnya sih. Semoga. Apa? Tapi kalau misalnya di Instagramnya The Mentorian, @The Mentorian. Jadi bisa juga di situ. Paling dua itu aja, Mas Ade. Oke, nanti kita cantumin di videonya, eh, LinkedIn di Charlie Pramana, IG-nya itu di The Mentorian ya. Oke, kalau gitu terima kasih banget Pak Charlie buat waktunya interview ini, buat stories worth telling Bullseyes. Terima kasih banget buat cerita kehidupannya. Actually, congratulations juga ya buat pernikahannya, dan juga sukses terus buat mentorin. Sekian teman-teman, Thank you. edisi stories worth telling Bullseyes kali ini. Bye bye.